Kita cuma ke Jakarta, bukan mau datang ke fashion show, ucap Aidan sambil menatap sang calon istri yang duduk di sampingnya. Kara memegang sebuah cermin kecil, sedang touch up karena sebentar lagi akan sampai di tempat tujuan. Gadis itu mengenakan blus berwarna putih, dipadukan dengan lace skirt berwarna hitam, sepasang stiletto heels berwarna maron. Seperti seorang model yang hendak menghadiri fashion event atau pesta. Sebelum momentarin penampilanku, coba ngaca dulu, balas Kara sambil merapikan helaian-helaian rambutnya. Aidan berdeham, lalu memutuskan untuk fokus menatap jalanan. Tak bisa dipungkiri kalau penampilan Aidan juga sedikit berlebihan, seperti hendak menghadiri sebuah event besar. Ia mengenakan kemeja hitam, dipadukan dengan crop blazer dan celana panjang yang senada. "I like your style," ucap Kara beberapa saat kemudian. "Aku seringnya ketemu laki-laki yang nggak peduli sama penampilan. Cuma pakai kemeja, kaos, setelan jas. Kesannya cuma itu-itu aja, sampai bosen lihatnya. But, you're different. Koleksi bajunya bervariasi, bahkan aku pengen pinjam crop blazer yang sekarang kamu pakai." Aidan tak menanggapi ocehan Kara, hanya fokus mengemudikan mobilnya. "Kamu kalau berangkat ke kampus penampilannya begini?" tanya Kara. Aidan mengangguk, "Yes. Nggak ada aturan tertulis soal cara berpakaian, jadi bebas pakai apa aja. Asalkan nggak bugil." "Damn. Kamu pasti populer di kalangan mahasiswi." "Jelas, Nggak, kok. Cuma mau ngingetin aja kalau ada manusia CCTV bernama Jati Kusuma Dirja. Jadi, hati-hati kalau mau ngerayu mahasiswi." "Sial." Aidan diingatkan kembali perihal calon mertuanya yang berstatus sebagai ketua program studi. Beberapa hari belakangan Aidan sudah cukup pusing dengan perhatian yang tertuju padanya. Tampaknya banyak yang penasaran dengan latar belakangnya, bagaimana perjalanan kariernya, serta riwayat pendidikannya. Maklum, sebentar lagi Aidan akan menjadi bagian dari keluarga Dirja. Aidan membelokkan mobilnya kala melewati perempatan, kemudian berkata, "Pak Jati ngasih tahu semua orang kalau aku sebentar lagi jadi menantunya." "Oh, kayaknya Papa suka banget sama kamu. Sampai pamer di depan semua orang," sahut Kara. "Oma juga begitu. Langsung ngasih restu, padahal belum terlalu lama kenal." "Well, nggak bisa dipungkiri kalau kamu itu calon menantu paling ideal versi keluargaku." Aidan mengangguk, lalu membelokkan mobilnya memasuki kompleks perumahan. "By the way, kakak dan kakak ipar kamu orangnya kayak gimana? Aku perlu tahu, biar nantinya nggak salah ngomong," tanya Kara setelah jeda yang cukup panjang di antara mereka. "Mas Arka itu kaku, jadi dari luar terkesan nggak ramah. Kalau Mbak Natya sih ramah banget, asyik diajak ngobrol. Mereka punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Jadi, nanti kamu bakal ketemu toddler dan baby di sana," jelas Aidan. "Oh, I love babies. Apalagi yang tembam mirip squishy, rasanya pengen gigit." "Jangan gigit keponakanku. Cuma ungkapan. Masa iya aku beneran gigit tangan bayi, udah kayak anjing aja." "Bukan anjing, tapi soang yang sukanya nyosor." Kara mendengus kesal, lalu kembali menatap cermin untuk memastikan penampilannya sudah sempurna. Alea yang duduk di jok belakang hanya bisa geleng-geleng kepala, pusing bukan main mendengar pembicaraan random antara Aidan dan Kara sepanjang perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Tak berselang lama, Aidan menghentikan di depan sebuah rumah bergaya American klasik yang bagian eksteriornya didominasi dengan warna putih. Aidan keluar dari mobil terlebih dulu, membuka bagasi untuk mengambil bingkisan dan buket bunga yang tadi dibeli dalam perjalanan. Sementara itu, Kara dan Alea berdiri bersisian, sama-sama menatap bangunan rumah yang ada di depan mata. "Kamu dulu tinggal di sini?" tanya Kara sambil melingkarkan tangannya di bahu Alea. Alea mengangguk, ada kesedihan yang jelas tergambar dari sepasang matanya.
Kara tersenyum, lalu mengusap kepala Alea dengan lembut. "Let's go," ucap Aidan. "Sini, biar aku yang bawa bunganya," sahut Kara, kemudian mengambil buket bunga dari genggaman Aidan. Mereka bertiga lantas berjalan menaiki teras, berhenti tepat di depan pintu. Aidan membunyikan bel, lalu mundur selangkah sampai sang penghuni membukakan pintu. 1 menit kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan dalam balutan floral dress berwarna putih tampak terkejut melihat kedatangan Aidan, Alea, dan Kara. "Ya ampun. Kenapa nggak telepon dulu kalau mau ke sini?" tanya Natya. Aidan terkekeh pelan, sengaja mau ngasih kejutan. Lalu, tatapan Natya beralih ke arah Kara. Kara menyunggingkan senyum lebar di bibirnya, lalu membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Perempuan itu sudah terbiasa berinteraksi dengan klien, sehingga tak merasa canggung sedikit pun setiap kali bertemu dengan orang baru. "Ini pacar kamu?" tanya Natya, kedua matanya membulat dengan sempurna. "Calon istri," jawab Aidan. "Kamu serius mau nikah? Bukan cuma ngeprank. Serius. Makanya sekarang kesini sambil bawa calon istri." Kara mengerutkan kening, kemudian melirik Aidan yang berdiri di sampingnya. Tak habis pikir karena Aidan belum membahas perihal rencana pernikahan dengan keluarga. "Selamat datang," ucap Natya dengan sopan. Kara kembali memasang senyum manis di bibirnya. "Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kagumi Kara. Aku Natya, kakak iparnya Aidan." Santai aja yang ngobrolnya, biar cepat akrab. "Ah, oke. Salam kenal, Mbak." Natya terkekeh pelan, kemudian membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan para tamu untuk masuk ke dalam rumah. Begitu menginjakkan kaki di ruang tamu, tatapan Kara langsung tertuju pada foto keluarga yang terpajang di dinding. Kara langsung mengenali Aidan, wajahnya tak sedikit pun berubah meskipun dalam foto itu masih berstatus sebagai siswa sekolah menengah atas. Lalu, terdengar suara tawa yang renyah dari arah ruang tengah. Lamunan Kara seketika buyar, ia bergegas melanjutkan langkahnya. Setibanya di ruang tengah, Kara bertemu dengan Arka yang sedang bermain dengan si kecil jenar. "Adikmu beneran mau nikah, Mas," ucap Natya. Sekarang giliran Arka yang terkejut. Beberapa hari yang lalu Aidan memang sempat menelepon, memberitahu bahwa dirinya akan menikah. Tapi, Arka dan Natya meragukan keseriusan Aidan, apalagi informasi perihal rencana pernikahan itu disampaikan dengan nada bicara yang terkesan tidak serius. "Ini calon istriku," ucap Aidan. Kara melingkarkan tangannya di lengan Aidan, kemudian berkata, "Nama saya Kagumi Kara, calon istrinya Aidan." Saking terkejutnya, Arka sampai kehilangan kata-kata. Jujur, kabar pernikahan ini benar-benar mengejutkan. Baru 2 bulan yang lalu Aidan bilang soal rencananya buat jadi single sampai tua, jelas Natya. Kara tertawa, kemudian berkata, "Kami pertama kali ketemu di Edinburgh, Mbak." Aidan langsung jatuh cinta, terus ngajak nikah. Aidan menghela napas, sudah menduga kalau Kara akan mengucapkan hal semacam itu. "Oh ya. Kalian ketemu di Edinburgh?" tanya Natya. "Iya, aku ke sana buat liburan," jawab Kara. "Liburan?" katanya. "No. Kara ke Edinburgh buat ketemu pacarnya, tapi ternyata malah diselingkuhi. Pacarnya ciuman sama perempuan lain di bar," ralat Aidan. Kara mendelik, lalu menyikut lengan Aidan. Natya dan Arka saling bertukar tatap, sama-sama bingung dengan situasi yang sedang mereka hadapi. "Silakan duduk. Aku ke dapur sebentar buat ambil minuman," ujar Natya, kemudian beranjak menuju dapur. Bingkisan dan buket bunga diletakkan di atas meja. Setelah itu, Aidan dan Kara duduk bersisian di sofa. "Kenapa pernikahannya terkesan mendadak?" tanya Arka. "Well, nggak ada alasan buat menunda-nunda. Kami merasa cocok, siap buat berkomitmen, dan bisa dibilang cukup stabil secara finansial," jelas Aidan. "Apa yang mendorong kamu sampai berubah pikiran?"
You're full of yourself, menganggap pernikahan sebagai hal yang nggak penting karena nantinya harus selalu berbagi sama pasangan. Setelah dipikir ulang, mungkin berbagi segala hal sama seseorang buat seumur hidup bukan hal yang buruk. At the end of the day, kita tetap butuh orang lain buat menjalani hidup, nggak bisa benar-benar sendirian. Arka tersenyum, menyukai jawaban yang dilontarkan oleh Aidan. Selagi kakak beradik itu bicara serius, atensi Kara justru tertuju pada Jenar yang sedang memegang mobil-mobilan. Bocah berusia 2,5 tahun itu terlihat sangat menggemaskan dalam balutan kaos bergambar lebah. Pipinya tembam, mirip squishy. Tangannya seperti roti bantal. Manis, come here, panggil Kara sambil mengulurkan tangannya. Jenar mengerjapkan mata, tak berani melangkah maju karena wajah Kara masih terasa asing. Kara lantas membuka tasnya, mengeluarkan selembar uang 100 ribuan. Menggunakannya sebagai umpan agar Jenar mau mendekat. Secara ajaib, Jenar benar-benar mendekat, tertarik dengan uang yang digunakan sebagai umpan oleh Kara. Seperti sedang memancing ikan di sungai. Begitu Jenar sudah ada di depan mata, Kara langsung menangkapnya dan memangkunya. Lucu banget bajunya gambar lebah, ucap Kara. Jenar kebingungan, terlebih ketika Kara tiba-tiba memeluknya. Seperti sedang memeluk boneka yang sangat lembut dan empuk. Namanya siapa? Tanya Kara sambil menyentuh pipi Jenar dengan jari telunjuknya. Nal, jawab Jenar dengan suaranya yang sangat menggemaskan. Kara semakin gemas, rasanya ingin sekali membawa Jenar pulang untuk dijadikan bantal guling yang bisa dipeluk-peluk. Aidan hanya bisa menghela napas saat melihat tingkah calon istrinya. Mulai dari memancing menggunakan uang 100 ribuan, sampai memeluk seorang bocah seperti sedang memainkan squishy. Nal, boleh aku bawa pulang nggak, Mbak? Tanya Kara saat Natya baru saja kembali ke ruang tengah sambil membawa teh hangat. Natya sontak tertawa, kemudian berkata, jangan, dong. Aku yang sedih kalau Jenar dibawa. Bikin sendiri aja, Kar. Sebentar lagi kan resmi jadi suami istri. Aidan yang sedang menyesap tehnya langsung tersedak. Laki-laki itu mengambil sehelai tisu untuk mengusap bibirnya. Aidan, aku mau punya yang kayak gini, ucap Kara sambil menunjuk Jenar yang masih duduk di atas pangkuannya. Apa-apaan? Kenapa tiba-tiba menginginkan anak? Udah ada Alea, kata Aidan. Kara mengerutkan kening, Alea kan udah besar. Aku maunya yang kecil kayak Nal. Arka dan Natya kompak tertawa. Stop. Sana cari aktivitas lain. Jalan-jalan keliling rumah atau ke dapur buat ambil camilan, kata Aidan, menghentikan pembahasan mengenai anak. Kamu minta aku masak buat makan siang di dapur. Sahut Kara. Kedua mata Alea membulat dengan sempurna. Ih, jangan masak. Nanti tragedi foto prewedding keulang lagi. Ucap Alea. Kara memegang tablet, memeriksa list yang telah ia buat beberapa hari silam. List itu berisi hal-hal yang harus Kara lakukan sebelum melangsungkan pesta pernikahan. Mulai dari mengubah nama mempelai pria pada invitation card dan kertas souvenir, melakukan foto prewedding, mengunjungi keluarga calon suami, mempersiapkan seserahan, membahas perjanjian pranikah. Sebagian besar telah dilakukan, sehingga Kara membubuhkan tanda checklist di sampingnya. Miss Kara. Kara menutup tabletnya saat Anggun tiba-tiba masuk ke dalam ruang kerja. Seserahannya bisa diambil sekarang, Miss, ucap Anggun, memberi informasi penting. Kara tersenyum lebar, lalu segera bangkit dari duduknya. Minta Pak Wahyu ambil seserahannya, pakai minibus aja biar nggak kena hujan. Abis itu, langsung dianterin ke rumahnya Aidan. Baik, Miss. Kamu tahu kan alamat rumahnya Aidan? Yang waktu itu kita pernah ke sana buat nganterin jas. Anggun menganggukkan kepala. Kara lekas mengambil letter jaket pada gantungan, kemudian memakainya. Setelah itu, ia meraih handbag yang tergeletak di atas meja.
Saya pulang dulu, laporan dari tim wedding organizer bisa langsung dikirim via email, ucap Kara sebelum berjalan meninggalkan ruangan. Baik, Miss. Nanti saya follow up ke tim yang ada di venue, jawab Anggun. Kara menepuk bahu Anggun, kemudian berjalan meninggalkan ruang kerjanya. Perempuan itu sesekali tersenyum kala berpapasan dengan staf yang berlalu lalang di lorong. Suasana kantor masih cukup sibuk, ada beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan, sehingga semua orang harus bekerja keras. Saat tiba di lantai dasar, tanpa sengaja Kara berjumpa dengan Sekar yang baru saja tiba di kantor. Dua perempuan itu sama-sama menghentikan langkah, saling bertukar tatap. Aku tahu kalau kamu ambisius. Dari dulu emang selalu gitu. Tapi, aku nggak ngangka kalau kamu sampai rela nikah kontrak sama laki-laki yang baru dikenal cuma demi mengambil alih Rozerin, ucap Sekar. Kara mengerutkan kening, siapa yang nikah kontrak? Nggak perlu bohong, Kara. I know you very well. Kamu selalu penuh pertimbangan kalau urusan percintaan, nggak mungkin secepat ini memutuskan buat nikah cuma gara-gara pertemuan singkat di Edinburgh. Kali ini aku juga mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan buat menikah. Aidan adalah laki-laki yang paling tepat buat dijadikan suami, bahkan berhasil menarik perhatiannya Oma setelah 1 kali ketemu. Gila, kan? Rama yang udah kamu pacari selama berbulan-bulan aja masih belum bisa masuk ke daftar calon menantu idaman. Sekar mengepalkan tangannya, tahu persis kalau dirinya kalah telak. Don't worry. Kamu bisa tetap kerja di sini, belajar lebih banyak tentang cara menghandle proyek. Siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa menemukan impian dan tujuan hidup. Imin, mau sampai kapan kamu mau jadi bayang-bayangku? Ucap Kara. Sekar tak merespon. Perempuan itu memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju ruang kerjanya yang terletak di lantai 2. Kara mengembuskan napas, kemudian melangkahkan kedua kakinya menuju pelataran parkir. Sore telah datang, semburat oranye mulai menghiasi langit. Jalanan semakin ramai dan bising, penuh dengan kendaraan pribadi milik para pekerja yang ingin kembali ke rumah masing-masing. Kara masuk ke dalam mobil, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Sebelum meninggalkan area kantor, ia ingin mengirim chat kepada sang calon suami terlebih dulu. Kagumi Kara, aku mau ke rumah kamu. Mau titip makanan buat dinner. Tak sampai 1 menit, Aidan sudah mengirim pesan balasan. Aidan Haris, bebek packing, wonton, mapo tofu, sup ayam cemani. Kara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Yah, perempuan itu sebenarnya ingin mengumpat setelah membaca pesan balasan dari Aidan. Akhirnya Kara menelepon Aidan. Tujuannya hanya untuk mengomel panjang lebar. Halo, ucap Aidan begitu telepon tersambung. Ini sih definisi dari dikasih hati malah minta jantung, kata Kara. No. Aku nggak minta jantung, cuma titip bebek packing, wonton, mapo tofu, sama sup ayam cemani. Gila, ya. Nggak sekalian minta ayam kalkun. Awalnya mau titip kalkun guling, tapi mungkin agak susah carinya. Jadi, cukup sup ayam cemani aja. Niatnya mau ngerjain, kan? Kamu sendiri yang menawarkan jasa titip makanan. Kenapa sekarang malah ngomel-ngomel? Coba dipikir pakai logika. Sup ayam cemani carinya di mana? Itu bukan makanan yang umum dijual di restoran. Lagian, kenapa aneh banget sih permintaannya, kayak ibu hamil yang lagi ngidam. Loh, kemarin kamu minta bayi, kan? Anggap aja ini latihan ngidam sebelum beneran hamil. Aku yang harusnya ngidam. Kenapa malah kamu yang minta makanan aneh? Dilarang mengomentari selera makanan orang lain. Stop. Pokoknya aku nggak bisa bawain makanan yang kamu minta. Saat Aidan baru saja akan menyahuti, Kara sudah terlebih dulu memutus sambungan telepon. Perempuan itu mengembuskan napas, lalu menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Sebelum langit menggelap, ia harus bergegas pergi meninggalkan area kantor.
Mobil yang dikemudikan oleh Kara melaju di jalan raya yang cukup padat. Perempuan itu sesekali menengok ke kanan dan kiri, mencari restoran yang cukup sepi agar tidak antre ketika ingin membeli makanan. Masa bodoh dengan bebek packing, wonton, mapo tofu, dan sup ayam cemani yang diinginkan oleh Aidan. Oh, mampir sana aja, deh, gumam Kara, memutuskan untuk mampir ke restoran yang biasa ia datangi saat makan siang. Kara turun dari mobil sambil membawa tasnya, kemudian berjalan memasuki restoran. Seorang pramusaji menyambutnya dengan ramah. Kara memesan avocado toast dan salad. 3 porsi, agar bisa dimakan bersama Aidan dan Alea. Selagi menunggu pesanannya disiapkan, Kara duduk di atas kursi sambil membuka sosial media. Begitu masuk beranda, yang ia jumpai adalah foto-foto pernikahan. Ada teman kuliah yang baru saja menikah, ada teman SMA yang sudah melakukan foto prewedding, ada teman masa kecil yang sedang honeymoon di luar negeri. Memasuki usia seperempat abad, sangat wajar kalau beranda sosial medianya mulai penuh dengan foto pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Well, sebentar lagi Kara juga akan menikah dan berumah tangga. Lamunan Kara seketika buyar kala pramusaji menghampirinya untuk mengantarkan pesanan. Tang Yu, ucap Kara sambil menerima paper bag berisi makanan yang ia pesan. Setelah itu, Kara berjalan meninggalkan restoran. Kara tiba di tempat tujuan bersamaan dengan minibus yang mengangkut seserahan. Pak Wahyu, panggil Kara saat baru saja turun dari mobil sambil membawa tas dan paper bag. Pak Wahyu menoleh, kemudian tersenyum, alamatnya benar di sini kan, Non? Benar, Pak. Langsung dibawa masuk. Kara mengangguk, kemudian berlari kecil menuju teras. Mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Selang beberapa detik, pintu terbuka. Aidan tampaknya baru saja mandi karena rambutnya masih setengah basah, plus ada aroma sabun yang menguar dari tubuhnya. Buka pintunya, Pak Wahyu mau masukin seserahan, ucap Kara sambil melepas alas kakinya, kemudian masuk ke dalam rumah. Aidan membuka pintu depan lebar-lebar, menatap Pak Wahyu yang sedang menurunkan hantaran. Buruan bantuin Pak Wahyu. Ada banyak banget hantarannya, perintah Kara sambil meletakkan tas dan paper bag-nya di atas meja. Dan, seserahan yang telah disiapkan oleh Kara memang sangat banyak. Ada 1 set makeup, skincare, tas, heels, pakaian, dress, kebaya, kain batik tulis, perlengkapan mandi, jam tangan, perhiasan. Semuanya dari brand ternama. Kalau ditotal, mungkin uang yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan juta. Kenapa harus sebanyak ini? Tanya Aidan setelah semua hantaran sudah dipindahkan ke dalam rumah. Ditata berjajar di atas lantai. Harus. Keluarga besarku pasti datang ke acara seserahan, makanya hantaran yang dibawa harus banyak, jawab Kara. Aku bahkan belum tahu mau ngajak siapa ke acara seserahan. Imin, keluargaku yang tersisa cuma Mas Arka dan Mbak Natya. Ajak tetangga. Pak RT yang waktu itu kesini, sama ibu-ibu yang mau ngelaporin kamu ke polisi. Ide kamu luar biasa, Kara. Konsepnya berdamai sama orang-orang yang udah nyebarin gosip liar. Exactly. Biar mereka tahu kalau yang kamu nikahi itu Kagumi Kara. Aidan hanya tertawa, kemudian ikut duduk di atas sofa. Menatap paper bag yang tergeletak di atas meja. Jadi beli sup ayam cemani? Tanya Aidan. Yang ini jauh lebih enak dari sup ayam cemani. Balas Kara, kemudian mengeluarkan salad dan toast dari dalam paper bag. Where's Alea? Kenapa rumahnya sepi banget? Aidan tak sempat menjawab karena Alea sudah terlebih dulu muncul dari arah tangga. Gadis kecil itu menatap ke arah hantaran yang memenuhi ruang tengah. Ini apa? Tanya Alea. Hantaran yang mau dibawa ke acara seserahan. Ini belum lengkap, nanti buah-buahan dan jajanan pasar baru diantar H1 acara, jelas Kara. Alea ikut duduk di ruang tengah. Semuanya yang nyiapin Mbak Kara. Mas Aidan tinggal duduk manis aja.
Tanya Aleya sekali lagi. Right. Aidan cuma duduk manis kayak princess, aku yang ngurus semua persiapan pernikahan, jawab Kara. Kamu yang ngebet ngajak nikah, jadi wajar kalau kamu yang ngurus semuanya, balas Aidan. Iya. I just need your handsome face. Nanti di acara seserahan dan di pesta pernikahan, kamu cuma perlu senyum manis aja. Kamu udah di fase jatuh cinta, Kara. Sampai segampang itu ngasih pujian. Nggak muji, kok. Cuma jujur aja. Siapapun yang punya mata juga tahu kalau kamu ganteng. Aidan terkekeh pelan ketika mendengar ucapan jujur Kara. Abis kita nikah, kalian pindah ke rumahku, kata Kara beberapa saat kemudian. Akhirnya mereka sampai pada pembahasan tentang tempat tinggal. Kamu yang pindah ke sini. Jelas-jelas rumah ini lebih besar daripada rumah kamu, balas Aidan. Rumahku lebih nyaman. Yang paling penting, di rumahku ada Biana, sahut Kara. Biana bisa ikut pindah ke sini. Aku nggak bisa tinggal di rumah orang lain, apalagi di sini kerasa banget suasana mistisnya. Kayak rumah yang udah dibiarin kosong selama bertahun-tahun. Rumah ini memang kosong selama bertahun-tahun, tapi rutin dibersihkan dan masih terawat dengan baik. Kan. Pantesan aku merinding setiap kali masuk rumah. Don't worry. Setannya pasti takut kalau ketemu kamu, jadi nggak akan ganggu. Maksud kamu, aku lebih serem dari setan? Iya. Kara mendengus kesal, lalu menginjak kaki Aidan. Aidan berteriak sambil mengusap kakinya yang berdenyut menyakitkan. Aleya yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa menghela napas. Tampaknya harus mempersiapkan diri, sebab nantinya akan lebih sering menyaksikan perdebatan tak berujung antara Aidan dan Kara. Aleya, kamu milih tinggal di sini atau di rumahku? Tanya Kara beberapa saat kemudian. Kenapa kesannya seperti anak broken home yang diminta untuk memilih ikut ibu atau ayah? Kenapa malah tanya Aleya? Ucap Aidan. Kita voting aja, biar hasilnya adil. Abis ini aku telepon Biana biar ikutan voting juga, sahut Kara. Kalau gitu, aku minta Pak Asep buat ikut voting. Biar adil. Sure. Pak Wahyu sama Anggun juga harus ikut voting. Nggak sekalian satu kelurahan disuruh voting. Kini Kara dan Aidan saling bertatapan dengan sengit. Sama-sama tak mau mengalah. Aleya yang terjebak di tengah-tengah memutuskan untuk menikmati avocado toast, daripada memikirkan perdebatan dua manusia dewasa yang masih kekanakan itu. Main game aja biar adil, ucap Kara pada akhirnya. Deal. Kita pesan sup ayam cemani lewat aplikasi, harus dari restoran yang berbeda. Yang makanannya datang pertama kali, itu pemenangnya, sahut Aidan. Kesabaran Kara benar-benar diuji. Bisa-bisanya sup ayam cemani kembali dibawa ke dalam pembicaraan. Stop. Aku nyerah, ujar Kara, tak tahan dengan sup ayam cemani. Iya, nanti aku yang pindah ke sini sama Biana. Tapi, kalau ternyata ada kejadian-kejadian aneh di sini, kita harus pindah ke rumahku. Aidan tersenyum, merasa menang. Deal, jawab Aidan sambil mengulurkan tangannya. Kara menyambut uluran tangan Aidan. Sebagai tanda kalau keduanya telah mencapai kesepakatan. Mungkin sekarang saatnya kita bahas soal waktu, ucap Kara sambil menyugar rambutnya. Kamu mau ada batas waktu buat pernikahan kita? Atau mau menghabiskan seumur hidup sama aku? Kenapa kesannya seperti sedang dilamar untuk kedua kalinya? Aidan terdiam, menatap Kara lekat-lekat. Nggak perlu ada batas waktu. Batas justru bikin kita nggak leluasa, mempersempit ruang. Just let it flow. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jawab Aidan. Kara tersenyum, aku suka jawaban kamu. Oke. Sekarang saatnya cari bebek packing. Damn. Kenapa malah bahas soal makanan lagi, sih? Ini aku udah beli toast sama salad. Semuanya warna hijau. Aku nggak suka warna hijau. Nantinya kamu harus makan sayuran setiap hari.
Aku nggak suka daging atau ayam, lebih milih seafood sebagai sumber protein. Aku alergi seafood. Dua manusia itu kembali bertatapan dengan sengit. Alea mendesah pelan, lalu berkata, ini gimana ya kalau udah tinggal serumah?